Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka aja ya acaranya dengan saya mengucapkan dulu kepada teman-teman, selamat datang di acara malam ini. Oh ya, saya tanya dulu ini suara saya terdengar ya? Oke, kayaknya sudah hadir pembicaranya. Ah iya, baik, makasih ya. Jadi alhamdulillah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Mbak Mega juga sudah hadir bersama kita. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Mega. Nah, sekarang teman-teman, mari kita buka acara ini dengan sejenak kita membaca doa dulu. Silahkan pada teman-teman. Saya persilakan untuk membaca doa dulu. Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman nih? Hari malam ini apa kabarnya? Kondisinya gimana? Sehat-sehat atau seperti apa? Boleh di-share ya. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Walaupun cuacanya akhir-akhir ini sepertinya kurang ini ya, kurang bersahabat ya. Kita banyak apa yang tidak menentu gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini sehat, Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kepada Allah, pada Tuhan bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat. Baik, untuk malam ini adalah malam pertama kita dari grup Sehat Ruang Hening mengadakan kolaborasi dengan pembicara selain saya gitu ya, tapi sama-sama anggota grup. Mungkin nanti ke depannya juga saya akan mengajak yang selain anggota grup juga untuk bisa berbagi sharing ilmu, sharing pengalaman kepada teman-teman semua. Nah, untuk malam ini akan dibawakan materi oleh Mbak Mega Gigi Septina. Apa kabarnya Mbak Mega? Alhamdulillah, Bu Fani. Baru pertama nih kita ya ketemu wajah Iya, sebelumnya kita ketemu di chatting chat WA di aja. iya di sosmed aja. Syukur Alhamdulillah ini bisa ketemu juga. Buat teman-teman juga nanti ya kalau ada kesempatan mudah-mudahan kita bisa ketemu secara live ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti. Nah, Amin. ya Rabbal Alamin. Nah, Mbak Mega nih untuk acara nanti kan kita jalan santai aja ya Mbak Mega ya, gitu ya. Karena Siap-siap. biasa materi gitu ya, materi kemudian nanti di akhirnya ada tanya jawab dari teman-teman. Tuh. Nah, Iya. Mbak Mega untuk langsung mau dibawakan materinya atau saya bacakan dulu biodatanya gimana? Eh, langsung aja nggak apa-apa. Boleh Ini ya. Baik. boleh. Biar nanti teman-teman yang lain menyusul aja ya. Nah, Iya, Alhamdulillah sip. udah cukup banyak juga. Baik, penanya teman-teman kita langsung aja serahkan apa materinya langsung untuk dibawakan oleh Mbak Mega. Kita ikuti dulu sama-sama nih tentang apa nih tentang isu fatherless ya, yang kayaknya udah mendunia banget ini isunya gitu ya. Apa sih dampaknya kepada kehidupan dalam keluarga, terutama bukan cuma anak, ternyata bisa berdampak pada ibu juga ya, gitu ya ternyata ya seperti itu. Nah, baik yuk kita ikuti sama-sama pembahasannya. Setelah itu nanti kita, setelah Mbak Mega selesai, kita nanti bisa masuk ke tanya jawab. Silakan Mbak Mega. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, teman-teman yang saat ini sedang di rumah. Nggak tahu ya, bisa di rumah, bisa di jalan, atau dimanapun. Saya ucapkan semangat malam dan semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke. Saya izin share screen ya, teman-teman ya.
Bentar, saya cari. Mana ya? Oke. Suara saya jelas, teman-teman? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai webinar pada malam hari ini dengan judul mengurai dampak fatherless dan bagaimana sih kita menyikapi anak-anak yang mengalami gitu ya, yang mengalami fatherless di era modern. Ya, jadi materi yang saya bawakan pada malam hari ini berdasarkan SKKNI Keperawatan nomor 148 tahun 2007 ya, yang berbunyi melaksanakan pendidikan kesehatan tentang masalah atau isu kesehatan yang dapat dicegah dan konsekuensinya. Ini dari BNSP ya, teman-teman ya. Nah, ini biodata saya. Basicnya saya adalah seorang ibu rumah tangga ya. Jadi saya keseharian ibu rumah tangga yang dapuk gitu ya. Yang dapuk sebagai trainer kesehatan mental ya, kesehatan mental. Dulu saya boleh cerita dulu ya. Jadi dulu awalnya itu pada tahun 2021 saya mengalami gejolak gitu ya, gejolak jiwa, gejolak rumah tangga. Ya namanya habis pindah dari Kediri ke Krian ikut suami gitu ya. Nah dari perpindahan ini ya itu saya merasa kesepian tentunya. Dari yang sebelumnya bekerja, kemudian saya ke Krian menjadi ibu rumah tangga seutuhnya gitu. Yang awalnya bertemu dengan banyak orang, selalu berinteraksi dengan anak-anak gitu ya, karena saya sebagai guru pada saat itu. Nah, kemudian eh, intinya kesepian, kemudian pasti stres juga ya, karena saya nggak punya aktivitas yang merasa berarti gitu ya. Ya, sebagai manusia kita pasti punyalah perasaan itu ketika sebelumnya sangat eh, bisa menghasilkan uang sendiri, tiba-tiba harus kehilangan eh, ya kehilangan status juga, kemudian kehilangan pemasukan pribadi gitu ya, yang artinya saya hanya meminta 100% kepada suami gitu pemasukannya. Nah, dari situ saya kenal yang namanya decluttering gitu ya, metode decluttering. Nah, ini sebagai untuk regulasi emosi, sebagai apa penelusuran trauma kayak gitu. Nah, dari sini setelah selesai terapi ya atau treatment gitu, oh saya merasakan perubahan yang sangat besar. Nah dari situ saya mencoba ya untuk meramu lagi. Jadi decluttering yang saya lakukan, mungkin teman-teman pernah tahu nih uh, KonMari gitu ya. Nanti coba dicari deh decluttering ala KonMari begitu. Nah dari situ saya belajar ya. Jadi basicnya berawal dari situ, kemudian saya merasa ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena setelah menggunakan treatment KonMari itu masih banyak kekurangan. Artinya belum signifikan gitu. Masih suka marah, kemudian masih kesulitan gitu ya. Intinya mengendalikan emosi-emosi negatif. Kemudian saya uji coba lagi ya. Saya membatasi beberapa baju. Saya mulai menghitung. Saya sesuaikan dengan kebutuhan dan eh, intinya menata gitu ya, menata hidup saya bagaimana biar bermanfaat, kemudian bisa kembali hidup, bisa berinteraksi dengan orang lain kembali gitu. Nah, saya menata semua itu dari barang-barang yang ada di rumah. Jadi semuanya saya bikin ya seperti kita memetakan gitu ya. Memetakan kehidupan kita di mana oh ini loh kebutuhan saya. Itu bukan kebutuhan aku, ini yang aku harus buang, ini yang harus aku simpan seperti itu. Nah, dari situlah ternyata semua luka masa lalu saya ya terkait dengan ibu saya karena saya memang punya isu di situ ya, isu istilahnya apa inner child gitu, pengasuhan, luka pengasuhan itu ada ya.
karena bapak saya dulu bekerja di luar pulau, jadi istilahnya saya juga mengalami fatherless kayak gitu. Kemudian setelah treatment itu, saya banyak mengalami perubahan ya. Akhirnya saya berusaha untuk membagikan ilmu tersebut, begitu. Nah, dari situ saya mengikuti di sebuah komunitas namanya Inscript ya, kalau teman-teman mau tahu. Nah, di sana saya mencoba untuk mendaftarkan diri atau mengajukan diri kepada ownernya gitu ya atau foundernya. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya menjadi trainer nih di sini, ini ada sebuah metode yang bisa meningkatkan kesehatan mental gitu ya untuk ibu-ibu terutama karena ini memang komunitas ibu-ibu. Nah, dari situ benar saya akhirnya menjadi trainer di situ, banyak yang ikut kelas dan terbukti ya banyak yang merasakannya juga. Nah, akhirnya 3 tahun kemudian ya, karena memang BNSP itu minimal 3 tahun kita sudah mempraktekkan ilmu itu, kemudian mentraining ya kayak gitu menjadi trainer ya intinya itu selama 3 tahun ya. Pada tahun 2024 kemarin itu saya mengikut sertakan diri pada uji kompetensi BNSP gitu. Jadi BNSP itu certified ya, bukan pelatihan, tapi itu berupa uji kompetensi begitu. Nah, ternyata setelah saya ikut di sana itu saya bingung juga ya awalnya itu. Ini masuknya di ranah apa ya untuk decluttering begitu. Kemudian saya lihat lagi sama apa pelatihnya itu, ayo Mbak, yang mana kira-kira? Oh, saya menemukan semua akhirnya. Oh, di keperawatan generalis semua apa yang saya praktekkan, apa yang selama ini saya trainingkan gitu ya, semuanya ada di sana gitu. Nah, dari situ akhirnya saya juga memberanikan diri nih menjadi konselor keluarga, kemudian coach life karena ya dengan banyaknya pengalaman seperti itu. Itu tadi sekilas ya dari saya atau agak banyak. Nah, dia saya sudah menambahkan juga ya. Maksudnya saya harus menambahkan ilmu-ilmu ya. Artinya biar mumpuni untuk menjadi benar-benar selain trainer, saya juga memberanikan diri membuka konseling gitu. Jadi konseling itu kan nggak sembarangan ya. Nah, ini beberapa certified yang saya ikuti seperti itu. Nah, ini decluttering sebagai terapi ya yang saya bicarakan tadi. Decluttering sebagai pendekatan terapi, pendekatan di mana kegiatan membersihkan, merapikan, dan mengurangi barang yang tidak diperlukan, tidak hanya untuk menata ruang, tapi juga menyembuhkan luka dan menenangkan pikiran. Begitu. Nah, ini beberapa testimoninya ya, teman-teman. Nah, ini Nah, nanti bisa dilihat-lihat. Oke, kita masuk ke permasalahannya. Oh, slide-nya terlalu kecil ya. Nanti dibagikan, mungkin teman-teman bisa ini ya. Boleh nanti dibagikan ya Mbak Mega ya. Iya, nanti dibagikan ya, Bu Siap. Iya. Fani ya. Oke. Oke. Permasalahan fenomena fatherless atau kehilangan figur ayah semakin marak di era modern. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa begitu? Bu Fani, kalau misalkan kita interaktif gimana Bu Fani? Sama jenengan mungkin ya. Oh, boleh. Oke. Menurut Bu Fani gimana nih tentang fenomena fatherless yang akhir-akhir ini melanda negara kita yang katanya negara kita ini masuk dalam 10 besar bahkan 3 besar gitu ya. Dengar-dengar isunya di dunia ini yang mengalami negara fatherless gitu. Mengalami fenomena fatherless. Gimana Bu Fani? Menurut jenengan gimana nih? Kalau menurut saya ya sangat mungkin ya terjadi ya karena pengalaman juga dari kecil sih sebenarnya dari kecil memang orang tua itu namanya ayah kerja dari pagi sampai malam seperti itu. Tersedia itu hanya waktunya tuh weekend, Sabtu Minggu. Kadang-kadang weekend juga masih lembur, Sabtu masih lembur ke kantor seperti itu.
Jadi memang Iya, iya seperti itu kerasanya, kerasa banget seperti itu Mbak Mega. jadi kayak ayah itu ada tapi nggak hadir ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, ayah nggak hadir. Jadi fatherless itu bukan hanya anak-anak yang kehilangan ayah dalam artian yatim gitu ya, bukan hanya sebatas itu, tapi eh, dia ada gitu, ada sosoknya, tapi dia tidak bisa hadir sepenuhnya. Dia tidak berinteraksi dengan anak, kemudian istilahnya dia ya hanya bahkan kadang menemani aja enggak gitu. Pulang ya, ketika pulang kerja, anaknya sudah tidur, nanti berangkat kerja, anaknya kadang bahkan belum bangun. Nah, ini akan sangat terasa ketika anak pada pertumbuhan keemasan yaitu 1 sampai 5 tahun begitu. Jadi memang sebaiknya ya 1 sampai 5 tahun itu seorang ayah itu benar-benar hadir gitu. Ya walaupun saya paham sih beberapa ibu beberapa ibu rumah tangga itu juga kayak terpaksa gitu ya, terpaksa harus berpisah dari suaminya atau bercerai itu karena banyak hal banyak halnya itu seperti apa? Misalnya karena budaya patriarki gitu ya. Sebentar ya teman-teman. Ini anak-anaknya rame sekali. Oke, saya lanjut. Mohon maaf. Ini ada eh, beberapa provinsi ya dengan jumlah anak dengan potensi fatherless terbanyak. Kira-kira ada nggak nih? Ini ada nih. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, nanti kita akan pelajari juga sebenarnya apa sih yang menyebabkan gitu ya, yang menyebabkan eh, banyak anak mengalami fatherless atau kenapa sih sosok ayah itu tidak bisa hadir sepenuhnya gitu. Oke, ini ya. Jadi di Indonesia masih banyak keluarga yang menerapkan pola asuh patriarki. Memang yang paling paling menonjol itu budaya-budaya patriarki yang tadi saya baca di thread gitu ya. Bu Fani mungkin juga tahu nih. Jadi gimana ya? Mereka tuh seperti ini. Ketika si suami punya inisiatif membantu istri, kemudian yang protes itu malah mertua gitu. Artinya ibu dari si suami itu sendiri yang protes. Ini suamimu kok kamu biarkan ya nyuci piring sendiri, kamu biarkan ngambil makan sendiri, kamu biarkan untuk ambil kopi sendiri. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya eh, menjadikan sosok suami itu menjadi kayak apa ya, terlalu dihormati ya, sehingga dia kayak harga dirinya itu terlalu tinggi gitu. Ketika harga dirinya terlalu tinggi, berarti dia bisa banyak ya, ini banyak ya. Jadi banyak yang saenake dhewe gitu, katakanlah saenake dhewe. Akhirnya nggak mau ikut andil dalam urusan keluarga, kemudian nggak bisa mendidik anak. Ketika bertemu dengan anak pun terlalu cuek kayak gitu. Nah, ini sudah diturunkan ya turun temurun gitu dari ayahnya, dari kakeknya dan seterusnya. Untuk memutuskan rantai ini bagaimana gitu kan? Ya, berarti harus mulai belajar nih dibuka ya wawasannya terkait dengan parenting bahwa oh ternyata peran ayah itu sebegitu besarnya ya dalam pendidikan anak gitu. Dalam mendidik anak itu harus harus memang sebenarnya harus ya karena seorang ayah itu panutan sekali gitu loh. Yang akan membentuk anak ya, yang akan membentuk anak berani, kemudian yang membentuk anak punya boundaries ya, boundaries antara dirinya dengan orang-orang yang akan menyakiti dia seperti itu.
sangat-sangat mengerikan gitu. Kalau misalkan anak ternyata tidak mampu membangun kepercayaan diri, tidak mampu mempunyai boundaries yang baik, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bisa terjadi pembulian, kemudian bisa jadi dia dikucilkan gitu ya, karena namanya orang penakut ya, namanya anak penakut itu tidak percaya diri yang akhirnya ya dia mengambil langkah menyendiri gitu. Terkadang bukan karena dia disingkirkan atau bukan karena dia lingkungannya nggak mau, bukan, tapi karena anaknya sendiri itu kurang punya keberanian gitu begitu. Nah, itu dari mana sih sosok berani itu? Ya, sosok berani itu sebenarnya ya dari ayah gitu. Ini ya, isu fatherless merupakan masalah kompleks yang mencakup masalah sosial, ekonomi, budaya, selain ketidakhadiran ayah secara fisik, ketidaksetaraan peran dalam keluarga, stereotip gender, dan ketidaksetaraan peran menjadi perhatian utama. Memang pada katanya anak sekarang tuh gini ya, in this economy gitu ya. Pada saat ini suasana negara yang seperti ini tuh membuat ayah atau para suami gitu ya, yang mereka memang akhirnya berkonsentrasi gitu loh, terlalu berkonsentrasi mencari uang ya, sehingga kurang waktu untuk dihabiskan bersama keluarga itu sangat kurang. Ya gimana enggak, pulang itu misalkan sudah malam ya jam 7. Karena sudah capek, akhirnya banyak juga yang pulang itu inginnya menikmati kesendirian dia gitu ya. Merasa bahwa oh, aku capek nih, aku mau istirahat gitu. Padahal dia lupa gitu, lupa bahwa peran dia itu belum selesai gitu ya, belum selesai, masih ada anak yang harus diperhatikan, masih ada istri yang istilahnya juga perlu perhatian seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya harus dibicarakan ya. Dalam sebuah keluarga itu memang benar-benar harus dibicarakan. Eh, Seperti banyaknya kasus-kasus perceraian itu sebenarnya bukan karena hal-hal yang besar aja, bukan karena perselingkuhan aja. Sebenarnya enggak, karena banyak sekali ibu-ibu yang punya suami tapi merasa kesepian gitu. Dalam artian ya memang suami ini hanya menjadi patung gitu ya, kayak patung di rumah itu. Pulang istilahnya makan, kenyang, tidur, main HP, kelar gitu ya. Yang penting aku ngasilin uang gitu loh. Nah, mindset-mindset yang seperti inilah yang harus diubah. Nah, ketika mereka ini diingatkan gitu ya, yang mengingatkan misalkan istrinya, ya dia merasa nggak terima bahwa sudah rasanya dia sudah memenuhi kewajiban dia ya sebagai ATM tadi, sehingga dia sudah nggak mau ataupun intinya menolak lah untuk memberi perhatian lebih kepada keluarga. Ya, banyak yang seperti ini, tapi saya rasa banyak juga sih yang ayah-ayah yang baik di luar sana gitu. Ya karena tema kita fatherless ya. Akhirnya inilah yang harus diungkapkan gitu. Nanti boleh bertanya ya di akhir sesi. Nah, ini dampak fatherless pada karakter anak. Pendidikan karakter pada anak berawal dari usia dini. Apabila sejak kecil sudah diarahkan bersikap baik, maka anak akan terbiasa juga untuk bersikap baik. Namun sebaliknya, apabila anak tidak diarahkan untuk bersikap baik, maka anak akan bersikap yang tidak baik juga. Begini ya, ibu-ibu ya. Banyak sekali nih kasus-kasus rumah tangga ya. Ya, karena saya juga sudah membuka sesi konseling gitu ya. Dan banyak yang istilahnya curhatannya itu berkisar bahwa anak itu akhirnya nggak punya sosok untuk menjadi baik gitu. Ya, ya gimana mau baik sedangkan orang tua ada di dalam rumah, tapi sosoknya itu perang gitu, suka perang, suka bertengkar antara suami istri ini bertengkar, kemudian silent treatment ya, kemudian
apa namanya, bahkan nggak segan-segan gitu loh. Mereka itu rame di dalam rumah ketika ada anak seperti itu. Nah, ini kan sosok yang eh, buruk ya, tidak memberi contoh yang baik bagi anak begitu. Kemudian kalau di dalam rumah itu hawanya panas, kan orang marah, orang emosi itu kan membawa energi negatif ya. Dan jangan salah, anak itu juga merespon, gitu. Anak juga merespon dan merasakan gimana sih rasanya hidup di tengah peperangan. Karena saya pernah merasakan di posisi itu. Dulu pada saat saya kelas berapa ya, SD mungkin ya, kelas satu mungkin. Kalau nggak salah ya kelas satu. Saya tuh benar ibu saya baik gitu ya. Maksudnya tidak memperlakukan saya dengan kasar, tapi saya itu hidup di tengah-tengah konflik keluarga antara ibu ya, antara ibu saya dengan saudara-saudaranya gitu. Katakanlah dari ibu sambung gitu ya. Jadi dari ibu tiri. Gimana tuh perasaan anak ya ketika berada di tengah konflik? Tentunya penuh ketakutan gitu ya. Bahkan adik saya, kan saya punya adik nih. Bahkan adik saya itu ngesot gitu, nggak melalui perkembangan seperti anak normal yang merangkak gitu ya. Kan kalau anak merangkak itu bagus secara psikologis ya. Tapi kalau misalkan anak ini ngesot, istilahnya ngesot gitu ya, itu berarti ada sesuatu. Dan memang saya akui ya, pada saat itu tuh hawa di rumah itu panas, sehingga kayak penuh ketakutan gitu loh, penuh ketakutan. Ya, alhamdulillahnya saya masih terselamatkan karena ibu saya itu masih memeluk gitu ya, memeluk saya, memeluk adik saya sehingga tidak terlalu nggak nemen-nemen gitulah, istilahnya nggak nemen-nemen lah sebagai seorang anak itu tidak terlalu sakitnya terlalu karena ibu masih melindungi. Jadi rasa aman itu ada walaupun terkadang ketakutan itu juga ada. Kenapa? Karena ramenya mereka itu di tengah-tengah kami gitu, di tengah-tengah anak-anak gitu loh. Saya masih umur 7 tahun, bahkan mungkin 6 tahun gitu ya. Itu harus melihat orang bertengkar. Jadi saya tahu cara orang bertengkar seperti apa itu saya sangat tahu. Dan bahkan untuk saat ini gitu ya, untuk menurunkan nada bicara aja kadang saya kesulitan. Kenapa ya? Walaupun saya tidak marah gitu ya, tapi untuk nada yang slow atau nada yang di bawah itu terkadang masih suami saya kadang kaget gitu ya karena beliau kan dibesarkan oleh orang tua yang soft spoken katakanlah seperti itu ya kalau anak sekarang ya soft spoken gitu. Dia kaget pertama kali hadir di rumah saya gitu ya di keluarga saya yang suaranya itu wah, sopran banget ya tinggi gitu ibu saya jadi kalau nggak usah marah deh kayak apa intonasi biasa itu kayak menjadi marah gitu. Nah ini nih yang kadang diingatkan lagi. Oh suami saya kadang gini ngomong kok koyo nek apa nek hutan gitu ya. Kemudian saya cuma tersenyum. Ya ya yang pasti saya sudah mengurangi gitu, sudah berkurang ya setelah treatment-treatment decluttering ataupun menjalani journaling juga itu akhirnya eh yes banyak gitu banyak sudah nggak teriaknya nggak terlalu ya walaupun suara itu kan susah ya untuk diubah gitu suaranya memang keras gitu bawaannya seperti itu gitu. Nah ini bisa dibaca ya nanti ya ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan anak bisa membentuk karakter anak menjadi rendah diri, rendah kontrol. Ya ini memang semuanya sebenarnya dimiliki oleh laki-laki. Ini yang sosok laki-laki dari ayah ya, itu benar-benar yang memberi pondasi begitu. Oke, ini anak dampak fatherless pada kontrol diri anak remaja. Kalau teman-teman tahu gitu ya, ya nggak tahu nggak tahu lagi ya, pasti pasti pernah lah mendengar anak-anak yang kayak suka tawuran kayak gitu, atau katakanlah mungkin jenengan bilangnya nakal deh, kayaknya anak itu nakal dia suka berbuat ulah, suka bermasalah gitu ya. Nah itu coba diselidiki gimana sih ayahnya mendidik gitu. Jangan-jangan memang dia nggak punya sosok ayah. Ya karena bisa
kebalikannya ya. Kalau tadi saya jelaskan bahwa anak fatherless itu bisa aja menjadi yang sangat minder gitu ya, tapi bisa juga dia tidak punya kontrol diri gitu, tidak punya kontrol diri. Kenapa? Ya karena bisa aja yang dia lihat di rumah itu hanya kemarahan, kemarahan, kemarahan. Jadi ketika ada di sekolah atau di lingkungan, semua kemarahan itu keluar. Akhirnya tidak terkontrol. Siapa yang akan mengontrol? Ya, ketika yang dia lihat, ketika di rumah ya, yang dilihat itu hanya kemarahan, hanya nada-nada yang penuh dengan kebencian, cacian gitu. Ya sangat disayangkan ketika seorang ibu apa ya istilahnya bertahan gitu ya, bertahan demi anak, tapi ternyata dia bukan bertahan dalam keadaan yang baik, tapi bertahan dalam keadaan yang negatif, sehingga gitu ya, sehingga anak ini malah menjadi sosok yang tidak bisa dikontrol, begitu. Nah, lebih baik memang mengamankan diri deh dari seorang ayah yang istilahnya toksik ya, dari lingkungan yang membuat dia menjadi seseorang di luar itu tidak terkontrol kayak gitu. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya lanjutkan. Nah, mungkin ini nih yang menarik juga. Dampak fatherless terhadap perempuan dewasa awal. Seperti ini nih. Karena banyak juga ya yang kemarin itu ambil sesi konseling, kemudian curhat kayak belum menikah gitu ya. Belum menikah ini sebenarnya bisa dua sih. Dari sosmed ya, dari sosmed kemudian dari ketiadaan sosok ayah ataupun ada sosok ayah tapi sangat-sangat eh, menyeramkan gitu ya. Sehingga melihat ibu yang tersakiti, melihat orang yang perempuan-perempuan yang tersakiti, akhirnya membuat membuat dia itu sebentar. Akhirnya takut gitu, takut menjalin hubungan lebih serius, takut menikah gitu ya, takut menikah karena sudah banyak nih kabar-kabar yang beredar bahwa pernikahan yang jangan-jangan nanti dapat laki-laki mukondo kayak gitu. Kemudian dia juga nggak tahu nih kriteria-kriteria dia terhadap laki-laki yang sekiranya bisa mengayomi, bisa menyayangi dia. Yang ada hanya kecurigaan. Kenapa seperti itu? Karena ketiadaan sosok ayah tadi, ataupun ada tapi memang benar-benar negatif kayak gitu. Dan selain itu memang ini ya kebutuhan emosionalnya itu belum terpenuhi. Dia jarang dipeluk sama ayah, jadi nggak benar-benar nggak merasakan lah kasih sayang seorang ayah itu seperti apa dia nggak merasakan. Akhirnya dia mencari pelukan-pelukan dari laki-laki yang ya pacaran gitu loh. Maksud saya dalam dunia pacaran gitu ya. Tapi dia nggak berani menjalin hubungan lebih serius. Kenapa? Karena ketika orang sudah menjalin hubungan lebih serius atau pernikahan ya, dia takut. Jangan-jangan nanti dia berubah gitu. Jangan-jangan laki-laki ini berubah. Kemudian jangan-jangan yang ada hanya disakiti, jangan-jangan dia mengkondo. Padahal yang ada ya si perempuan ini menyakiti dan merusak diri sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan terhadap gimana sih rasanya disayang sama ayah gitu ya. Sama laki-laki itu gimana sih disayangi gitu. Akhirnya yang ada dia mencari dari jalan yang jalan yang negatif, jalan yang salah seperti itu. Pemenuhan kebutuhan yang salah. Akhirnya terjadi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kita akan lanjut strategi pendukung untuk meningkatkan kemampuan belajar pada anak yang fatherless. Tadi sudah disebutkan ya, kemampuan belajar anak fatherless itu biasanya menurun karena nggak ada semangatnya ya, teman-teman ya. Nggak ada semangatnya ya. Siapa yang menyemangati kalau misalkan
sedikit-sedikit yang dilihat adalah sosok ayah yang cuman tidur, cuman main HP seperti itu. Ya mana semangat, apalagi ibu gitu ya. Ketika punya suami yang istilahnya tidak mengayomi, tidak bisa memeluk dia. Nah, ibu ini pun akhirnya kosong tangki cintanya gitu. Dari tangki cinta yang kosong ini, akhirnya apa? Akhirnya dia pun nggak semangat. Nah, emosi negatif itu pun datang, imbasnya ke siapa? Kembali lagi kepada anak, gitu ya. Kembali lagi kepada anak sehingga anak mengalami pengabaian karena ibunya masih terlalu fokus membahagiakan diri sendiri, masih mencari harus gitu ya, masih menuntut untuk disayangi sama suaminya, masih mengusahakan agar ayah ini bisa perhatian ke anaknya. Sangat banyak sekali gitu ibu-ibu ya. Ya, sehingga sosok ibu yang seperti inilah yang membuat anak pun merasa kesepian, merasa tidak dihargai keberadaannya. Bahkan ada ibu-ibu yang menyalahkan dirinya sendiri ya ketika sudah dewasa nih, karena saya punya klien ya. Punya klien yang memang setelah dewasa, setelah menikah, dia kayak ya setelah melalui banyak percakapan gitu ya, saya tanya sebenarnya apa sih yang dirasakan saat itu gitu. Dia bilang, iya Mbak, aku tuh merasa bersalah sekali karena kok apakah itu karena kesalahanku ya, begitu kan? Apakah karena kesalahanku perceraian antara kedua orang tua? Nah, seperti ini ya Bu ya, teman-teman ya, bahwa memang salah satu dampak yang besar gitu ya pada anak itu dia akan merasa jangan-jangan karena ada aku gitu. Jangan-jangan karena aku, jangan-jangan karena ayah itu sibuk cari uang ya untuk aku sehingga ibu ini merasa kesepian dan aku yang masih kecil nggak bisa istilahnya mendamaikan mereka. Ada eh, orang yang berpikir seperti itu tuh ada. Jadi masih apa epicentrum pokoknya sentral banget lah. Dia merasa bahwa dia menjadi pusat segalanya, pusat permasalahan, ya, pusat pertengkaran. Ya karena orang tua sudah nggak peduli gitu loh. Orang tua sudah nggak peduli terhadap keberadaan anak, terhadap mental anak, sehingga dia yang ada si kecil ini gitu ya, ini bercokol sampai dia dewasa, sampai dia punya anak, berumah tangga. Nah, diri kecil ini tuh kayak nggak akan lupa gitu loh dengan kejadian itu sehingga ketika punya anak ya itulah menjadi bayang-bayang ketakutan gitu. Nah, dari ketakutan inilah ada yang namanya trauma ya. Kemudian kesalahan dalam parenting. Ya karena rasa takut tadi itu membuat metode dalam parenting pun menjadi strength atau menjadi kebalikannya gitu ya, terlalu permisif ya, sehingga apapun yang diminta anak akhirnya diberikan. Kemudian dari sini anak setelah dewasa mempunyai egosentris yang sangat tinggi kayak gitu. Ini sangat sangat berbahaya. Nah, ini untuk ibu-ibu ya yang mungkin memang menghadapi atau punya suami yang istilahnya atau bahkan nggak punya suami gitu ya, bukan nggak punya tapi bisa cerai atau ya anaknya mengalami fatherless ini seperti itu. Strategi di lingkungan rumah ini peran utamanya siapa? Ibu atau pengasuh? Apa sih yang harus dimiliki oleh ibu gitu ya? Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama membangun pondasi emosional dan motivasi. Nah, ini ada terapi waktu berkualitas tanpa gangguan. Sisihkan waktu 15 sampai 30 menit per hari secara full ya tanpa HP seperti itu. Ini kalau saya biasanya treatment dalam konseling gitu ya. Ini sudah masuk ke tahap sadar gitu. Kalau awal-awal itu kan biasanya masih belum sadar ya, ibu-ibu itu masih apa fokusnya itu pada diri sendiri gitu loh, kayak menyembuhkan traumanya, kemudian ketakutan itu dihilangkan, bahkan
yang sesak napas, yang itu harus disembuhkan terlebih dahulu, kemudian baru nih membangun pondasi-pondasi emosional dan motivasi terhadap anaknya. Ini kalau terapi waktu ya itu masuk ke dalam manajemen waktu kayak gitu. Nah, kalau menciptakan narasi positif ini yang kedua ya, menciptakan narasi positif tentang identitas ya. Ini harus mengganti juga gitu. Anak broken home diganti dengan kita adalah tim yang kuat. Jadi kita dulu gitu loh, kita dulu. Ibu itu tetap harus duluan punya rasa berani, tangguh, bahagia di depan anak tanpa memperlihatkan ya kalau bisa memang benar-benar tangguh gitu loh. Bukan kesedihan yang ditutupi itu berbeda ya. Kesedihan yang ditutupi dengan orang yang benar-benar tangguh itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Anak pun bisa merasakan kok kayak gitu. Ketika anak tidur dan ya karena gelombang otak gitu ya, gelombang otak dan frekuensi frekuensi kalian dalam satu rumah apalagi ya, itu tuh sangat sangat memungkinkan dirasakan antara ibu dan anak. Maka oleh karena itu sembuhkan gitu. Sembuhkan dulu rasa sakitnya, sembuhkan dulu traumanya. Kemudian baru nih membangun anak gitu ya atau eh, melakukan treatment-treatment parenting gitu ya. Menciptakan narasi positif itu berarti meningkatkan komunikasi asertif gitu, di mana komunikasinya itu bisa diterima ya tanpa menyakiti, tapi juga bisa menyampaikan isi hati dari ibu-ibu gitu. Nggak perlu membentak-bentak gitu ya, nggak perlu membentak-bentak anak, tapi bagaimana sih caranya biar anak itu nurut tanpa dibentak kayak gitu. Itu memang ada trik-triknya ya. Nah, ada trik-triknya tersendiri. Kalau dulu sih saya ada kelas gitu ya untuk membuat semua itu. Maksudnya untuk menyampaikan itu ada kelasnya. Kalau sekarang kan masih berhenti nih. Jadi saya sampaikan pada sesi-sesi konseling gitu. Oh, caranya seperti ini ya, Bu. Caranya begini-begini kayak gitu. Kemudian yang ketiga menghubungkan belajar dengan cita-cita ya, memberi semangat lah intinya seperti itu. Menghubungkan pelajaran yang sulit dengan impian. Kamu mau jadi apa? Jadi arsitek, jadi apa? Dan itu yang dipegang gitu. Itu yang menjadi jangkar emosi. Katakanlah jangkar emosi. Sesuatu yang akan dia pakai ya untuk sebagai penyemangat diri sendiri. Penyemangat diri sendiri sehingga untuk belajar pun kita harus tetap pakai manajemen waktu, manajemen keluarga, di mana manajemen keluarga itu adalah sebuah sistem ya di rumah atau metode bagaimana sih kita mengumpulkan anak-anak gitu, mengumpulkan anak-anak, suami, istri, ya mengeluarkan unek-uneknya dan kita harus bisa menyampaikan isi hati kita, kemudian menekankan hak dan kewajiban, kemudian tugas-tugasmu apa aja itu ada di manajemen keluarga. Nah, yang kedua adalah menciptakan struktur dan lingkungan fisik yang kondusif. Ritual belajar yang konsisten, zona belajar yang minimalis, ya ini bisa lah ditata kan ibu-ibu ya. Ritual belajar yang konsisten, ya yang pasti sehat dulu deh mentalnya. Jadi bagaimana kita bisa fokus, ya, bagaimana kita bisa fokus dalam mendidik anak, dalam mengarahkan anak. Nah, kita bicarakan nih bersama anak juga seperti itu. Nah, ini yang ketiga ini menarik ya, menggunakan alat bantu visual, papan putih kecil untuk menulis jadwal pelajaran, target mingguan, atau kata-kata motivasi. Ini eh, dalam manajemen keluarga yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu bisa pakai ini juga gitu untuk membantu, mengingatkan lah ya, mengingatkan semua anggota keluarga ini loh jadwalmu kayak gitu. Kemudian strategi pendampingan belajar yang efektif. Nah, ya intinya kita lah agen yang sebagai ibu ya, agen yang memang mendampingi anak, tidak hanya mendampingi tapi salah kita yang mengarahkan gitu loh, mengarahkan anak. Kalau misalkan anak nggak bisa gimana gitu ya, ya kita
kita yang inisiatif gitu. Entah kita yang buka Google ya, bukan anaknya yang disuruh buka Google enggak, tapi kita lah yang harus membuka diri untuk menambah wawasan apapun itu. Seperti itu. Atau bisa juga jenengan eh, calling gurunya gitu ya, minta bantuan bahwa ini seperti ini gitu. Saya rasa guru mau kok membantu orang tua juga gitu. Nah, yang kedua adalah mengajarkan teknik belajar aktif, membuat mind map ya. Ya, kita yang membuat semua itu rangkuman, fokus pada proses. Ya, ini secara teknis nanti bisa dibaca lah ya, Ibu-ibu ya. Kemudian strategi di lingkungan sekolah. Mungkin ini yang penting ya, biar anak itu enggak disakiti, biar enggak dibully ketika gimana sih kalau orang nggak punya ayah, dia pasti merasa berbeda gitu. Intinya seperti itu sih. Pasti merasa merasa berbeda, merasa kekurangan kasih sayang sehingga dari situlah si anak ini minder ataupun malah bisa jadi kebalikannya, menyakiti gitu ya. Menyakiti anak-anak yang kelihatan bahagia. Aku nggak suka lihat kamu bahagia gitu. Ya itu bisa, itu salah satu dampak juga. Ya, ini yang berperan utama guru dan sekolah. Kalau ibu-ibu tahu strategi ini ya, ini bisa jenengan eh, konteks sekolah gitu ya, atau istilahnya apa ya, kita mengawasi dari jauh. Kita tanya dulu nih, sebelum menyekolahkan anak, atau misalkan ya sudah sekolah pun, kita menjelaskan gitu ya, menjelaskan keadaan si anak kepada gurunya agar gimana sih anak ini mendapatkan pendampingan yang tepat. Ya, mendapatkan pendampingan dan treatment yang tepat dari sekolah gitu. Nah, ini memang tugas dari guru, tapi kita harus tahu gitu loh. Kalau misalkan seorang ibu tunggal ya, maksudnya orang tua tunggal, dia nggak tahu apa sih yang harus aku lakukan di sekolah, apa sih yang bisa melindungi anakku di sekolah. Kalau kita nggak tahu itu ya, itu yang nanti bisa aja anak akan mendapatkan pembulian yang kita bahas belum sebelumnya gitu. Jadi nanti bisa ya ibu-ibu baca ini seperti pendekatan personal oleh wali kelas. Ini bisa jenengan tanyakan nanti ke wali kelasnya, kemudian kita lah intinya yang minta gitu ya. Bu, saya pernah belajar itu kalau anak fatherless itu seperti ini. Apakah sekolah ini mendukung gitu ya? Nanti jenengan tanyakan di sekolah itu. Nah, ini modifikasi pengajaran dan penilaian untuk guru ya. Untuk guru, ya saya biasanya juga dulu waktu anak-anak masih TK gitu ya. TK itu kan masih perkembangan emas ya, perkembangan otak. Ya, masa-masa emas lah. Terus saya selalu tanya juga kok, tanya tanya sama gurunya. Ya walaupun anak-anak saya kan bukan ya qadarullah ya alhamdulillah gitu. Bukan fatherless tapi saya nggak pernah lepas juga untuk mengawasi anak di sekolah itu seperti apa. Dia cara interaksinya seperti apa, nyambung atau enggak kayak gitu. Ya, bukan hanya anak-anak fatherless tapi untuk semua kalangan ya, untuk semua ibu itu ya kita harus bisa gitu memantau anak di sekolah gitu. Kalau ini untuk di lingkungan komunitas, mungkin ini lebih penting lagi ya karena ketika kita ada di keluarga besar gitu, merasa gitu ya, jenengan merasa bahwa ah kayaknya anakku fatherless deh gitu. Jadi disadari dulu kalau kata apa profesional itu validasi dulu gitu ya. Anakku fatherless deh sepertinya. Nah, ini di keluarga besar itu perlu apa ya? Di lingkungan perlu apa ya? Lingkunganku mendukung atau enggak? Nah, gitu. Di sini ada menyediakan figur pendamping dan mentor ya. Yaitu dengan apa? Aktif melibatkan figur laki-laki positif. Kemudian kalau ada sih ya kakek, paman atau saudara-saudara dekat gitu ya. Eh, Bisa mencari ini program mentoring formal dan non formal, cari komunitas keagamaan atau klub olahraga yang bisa saya rekomendasikan yang sangat direkomendasikan adalah olahraga ya ibu-ibu ya.
olahraga, kemudian kursusnya yang benar-benar cowok gitu ya, kalau anak cowok. Kemudian kalau anak cewek gimana? Iya, ini pakai bela diri juga bisa. Yang pasti eh, olahraga itu sangat penting ya untuk meningkatkan hormon bahagia terlebih dahulu. Itu pasti itu. Hormon bahagia itu yang harus kita berikan secara tidak langsung dari apa ya dari olahraga itu tadi. Kemudian gimana dengan komunitas keagamaan? Komunitas keagamaan kalau misalkan ibu mampu gitu ya, ibu lah yang harus menjadi sosok ustazah pertama atau katakanlah mereka bilangnya apa ya? Madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu, begitu ya. Bukan berarti kita menjauhkan anak dari komunitas agama, enggak. Tapi di sini berarti ya bisa dibagi waktu ya. Jadi dengan manajemen waktunya ditingkatkan, anak ngaji, kemudian pada jam-jam segini itu ada apa sibuk dengan olahraga. Olahraganya pun bukan kita yang memilih gitu. Biarkan anak yang kamu pengen apa sih, suka apa sih gitu ya. Kita tanya main bola, tenis, atau mungkin renang, ya kita dampingi gitu. Kita kembangkan juga selain meningkatkan hormon bahagia melalui olahraga, ya kita meningkatkan kemampuan dia juga. Jangan-jangan nih di sekolah dia memang nggak bisa ya, ter, bukan nggak bisa, maksudnya kurang menangkap pelajaran dari gurunya. Nah, bisa nih kita meningkatkan dia dari bidang-bidang yang sekiranya dia sukai gitu. Ini untuk melupakan diri ya, maksudnya biar dia juga teralihkan dunianya dari dunia orang tua yang begitu ribet tadi ya, yang banyak pertengkaran, banyak konflik, sehingga dia merasa diterima di lingkungan itu, merasa punya kemampuan, sehingga kepercayaan diri seorang anak pun akan meningkat. Begitu. Nah, ini tadi ya sudah ya mengembangkan keterampilan non akademik untuk modal psikologi sudah saya jelaskan. Nanti bisa ya dengan mencoba gitu ya, mencoba mencarikan aktivitas untuk anak-anak yang sekiranya aktivitas berkualitas. Mbak, tapi aku nggak punya uang loh Mbak untuk mengkursuskan atau ngelesin anak misalkan gitu ya. Kan banyak sekarang yang gratis-gratis aja itu bola gitu ya, main bola di lingkungan atau istilahnya bulu tangkis atau tenis yang kalau saya dulu ya waktu saya masih kecil itu pakai buku, pakai buku, kemudian bolanya itu pakai kertas itu yang apa namanya diuwel-uwel itu apa? Ya saya dibikin kayak bola gitu, kemudian ya sudah kayak main tenis dan itu sangat-sangat menyenangkan. Cuman kalau anak sekarang nih ya, anak-anak saya juga olahraganya saya akui masih kurang gitu. Susah, tapi lebih ke naik sepeda sih. Naik sepeda hari Sabtu gitu ada kesempatan. Ayahnya biasanya yang ngajak, ayo sepedahan gitu, sepedahan bareng. Ada kesempatan lagi, ayo hiking gitu ya, naik gunung. Oke gitu. Jadi memang alhamdulillahnya sih sudah terisi begitu untuk anak-anak yang harus beraktivitas lah. Intinya harus berkualitas gitu ya, tidak hanya HP, tidak hanya gadget begitu. Kalau gadget itu malah menambah stres ya. Nah, ini strategi tanggap darurat ya ketika ada tanda penurunan drastis pada anak. Dan ini biasa ya. Bukan biasa, maksud saya itu pasti ada gitu loh. Pasti ada kalanya itu anak-anak ada mogok atau menolak belajar total. Ini biasanya kenapa? Dia bisa jadi kecapean ya. Karena tuntutan tugas sekolah, kemudian kita kita sebagai orang tua memberi beban juga, akhirnya capek gitu. Capek secara emosional, kemudian capek secara daya pikir ya, kemudian istilahnya ya sama seperti ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga itu kan kadang di rumah kayak nggak ngapa-ngapain tapi tugasnya sangat banyak, sangat besar ya. Manajemen waktu itu berantakan kadang, nggak bisa istirahat karena saking sibuknya gitu kan.
Nah, ini ada cara-caranya nanti bisa dibaca ya. Kemudian yang kedua, anak mulai berprestasi lalu tersandung kegagalan. Ya namanya hidup sama aja. Nggak anak, nggak orang tua gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus apa? Menormalisasi kegagalan tersebut. Artinya wajar seperti ini ya. Nanti bangkit lagi. Kalau kemarin kamu berhasil, sekarang gagal, mana nih yang sekiranya bikin gagal, itulah yang dikoreksi dan itulah yang ditingkatkan. Bukan orang gagal itu akhirnya terjatuh gitu ya, akhirnya nggak benar-benar nggak berhasil, enggak. Tapi kegagalan itulah awal gitu ya, awal dia menjadi kuat, menjadi orang yang oh, trik-triknya seperti ini. Oh, seperti ini ya caranya. Oh, seperti ini. Nah, banyak oh yang mengarahkan pada anak ini menjadi anak yang benar-benar berkembang ya secara mental dan kemampuan memecahkan problem solving atau menemukan problem solvingnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Hambatan utama ibu dalam mendidik anak fatherless. Sebenarnya ini sudah sedikit dibahas ya tadi ya, yaitu beban ganda dan kelelahan fisik dan emosional. Kadang saya itu juga kasihan sekali gitu loh, melihat apa ya, seorang ibu yang kesepian gitu ya, padahal di rumah ada suami, tapi kok merasa kesepian. Kamu kenapa gitu loh? Saya tuh apa sih yang menyebabkan semua itu? Jadi saya membuka konseling gratis juga gitu kan. Ya itu biasanya untuk ibu-ibu yang bukan belum ya, yang memang keterbatasan dana gitu. Dan itu saya kasih waktu 30 menit lah. Nah, ini memang sebagai upaya saya ya untuk mengurangi fatherless atau membantu ibu-ibu yang membutuhkan asupan mental, asupan apa namanya semangat gitu ya, yang tidak didapatkan dari suaminya ya, agar bisa bahagia dengan keadaannya atau bahkan memperbaiki dirinya sehingga bisa memperbaiki keadaan yang akhirnya juga eh, mengubah kalau bisa ya, mengubah sifatnya suami. Walaupun mengubah itu sesuatu hal yang kayak nggak mungkin. Sebenarnya sih bukan mengubah ya, tapi kita yang beradaptasi gitu loh. Beradaptasi dengan sifat suami ya, sehingga apa yang kita minta pun bisa didengarkan. Ini ya seperti itu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu gimana sih caranya dipenuhi. Tapi bukan berarti kita mengubah ya. Mungkin sifatnya tetap seperti itu. Tapi kita yang mengubah diri kita, menyesuaikan diri, kemudian kayak cara gitu loh, cara yang eh, merayu gitu ya, merayu, membuat suami tertarik terlebih dahulu, kemudian dari situ akhirnya suami mau mendengarkan. Jadi kayak trik-trik lah. Kita mundur, kita ngalah sementara, tapi untuk mendapatkan sebuah kemenangan gitu. Ini fisik dan emosional, ibu harus menjadi pencari nafkah tunggal, itu pasti ya. Ketika menjadi pencari nafkah tunggal, otomatis waktunya pun berkurang ya. Di sisi lain harus menjadi pengasuh, pendidik, penentu disiplin. Wah, ini nih, waktunya sangat singkat, terbatas. Kalau bukan orang yang pikirannya benar-benar kuat, mentalnya benar-benar kuat, ini bisa ambruk. Seorang ibu benar-benar bisa ambruk dan tidak semangat begitu. Nah, ini ya, kualitas waktu dan energi untuk mendidik anak bisa menurun. Itu sangat-sangat mungkin. Tips dan triknya ada sih sebenarnya kayak gini. Ya, paling nggak ibu harus fokus ya ketika selesai mencari nafkah gitu ya di luar, dia harus mempersiapkan diri kembali. Jadi kayak eh, perpindahan peran gitu loh. Dari yang pekerja menjadi, oh aku siap menjadi seorang ibu gitu. Sekarang aku ada di rumah dan aku sekarang menjadi seorang ibu. Aku bukan orang yang tadi gitu. Yang tadi kan seorang ibu ya,
Maaf, seorang yang katakanlah seorang ayah menjadi seorang ayah yang mencari nafkah gitu. Kemudian sekarang aku benar-benar menjadi seorang ibu, ada di dalam rumah, harus menghadapi anakku, kemudian ambil nafas sadar gitu ya, nafas sadar, aku siap gitu. Kemudian mencoba tersenyum, ya, kemudian mencoba treatmentnya yaitu dengan apa namanya komunikasi yang baik, ya, kemudian biar anak tidak tertekan dan lain sebagainya. Oke. Dan yang kedua adalah kesenjangan figur disiplin dan otoritas. Kayak gitu. Karena ini biasanya memang harus ada peran ayah ya, ada peran ayah tapi sayang karena ayahnya nggak ada ya seorang ibu yang harus menjadi eh pendisiplin gitu loh. Orang yang mendisiplinkan, disipliner, karena seperti itu. Apalagi untuk ini ya, anak remaja laki-laki. Adik saya kan laki-laki ya. Dan ibu saya itu karena merasa sendiri, bapak keluar pulau ya, kerja keluar pulau, kemudian hubungan sama saudara juga nggak baik. Ibu itu saudaranya banyak, tapi dia merasa saudara tunggal. Kenapa? Karena orang tuanya cerai pada saat beliau masih umur 1 tahun, akhirnya diasuh oleh ayahnya gitu ya, berarti kakek saya. Nah, dari situ akhirnya sering banyak konflik antara ibu dan saudara ya. Disinilah sudah banyak konflik antar saudaranya, nggak ada suami. Akhirnya yang terdampak kan anak ya. Ini qadarullah sih sudah pindah rumah, jadi sudah rumah sendiri. Jadi di rumah itu ada saya, ibu, sama adik bertiga. Nah ini ketika adik saya remaja itu ketakutannya itu sangat-sangat luar biasa ketika dia nggak pulang-pulang ya, stres sendiri gitu loh. Nah yang kena dampak itu siapa ya, saya yang ada di rumah karena kan adik main mencari kesenangan di luar karena di rumah itu ibu streng gitu ya, begitu strengnya dalam parenting. Kemudian ya nggak dipungkiri karena beliau pun merasa bahwa orang tua tunggal begitu ya, takut ketika anaknya begini begitu. Ya alhamdulillahnya sih kami berdua selamat gitu. Kami berdua selamat sampai pernikahan. Artinya saya selamat tidak hamil di luar nikah. Saya menikah pun dalam keadaan alhamdulillah tidak terlalu kenal suami gitu ya. Maksudnya enggak, bukan yang pacaran gitu enggak, tapi cukup kenal. Apalagi adik saya itu kan laki-laki, tapi mendapatkan jodoh itu secara instan gitu ya. Hari ini kenalan, besok lusa diajak nikah, kemudian bulan depan atau 2 bulan kemudian langsung nikah. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi kayak sosok ibu itu akhirnya benar-benar jalan gitu loh. Kalau saya merasa bahwa saat itu kuat, mental beliau itu kuat gitu ya, walaupun walaupun tah banyak masalah sama saya gitu, bukan sama adik ya. Karena adik ini kan laki-laki dan saya merasa bahwa adik itu kayak anak kandung gitu, sedangkan saya anak tiri. Ya nggak? Saya nggak bisa menyalahkan juga. Sekarang kesadaran itu muncul dan saya tahu bahwa semua itu tuh karena saya yang ada di rumah dan seharusnya saya sih menjadi anak pertama itu bisa gitu, diajak ngobrol sebagai penguat beliau gitu ya. Tapi ternyata saya sendiri nggak bisa diharapkan. Artinya eh, kekurangan sosok ayah tadi gitu. Karena nggak ada sosok ayah sama sekali sehingga saya pun oleng gitu loh. Pada saat ibu oleng, saya oleng, akhirnya banyak konflik seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Kalau hambatannya ya, hambatan utama ibu dalam mendidik anak. Nah, ini tadi yang ketiga, tidak adanya dukungan emosional itu pasti. Tekanan sosial dan stigma masyarakat ya. Ibu single parent sering mendapat penilaian dan tekanan dari masyarakat, keluarga besar atau bahkan diri sendiri. Hmm, iya pasti ya, kayak ih dia kok udah sendiri kayak gitu. Pasti merasa bahwa berbeda juga ya. Banyaklah curhatan-curhatan ibu yang single parent ini benar-benar kadang gerak sedikit gitu ya, takutnya nanti
dilirik sama tetangganya yang sudah beristri kayak gitu. Nanti apa sedikit sudah menjadi gunjingan. Ya, bagaimana ya namanya juga sama seperti apa ya, seperti perawan gitu ya yang masih diperebutkan. Istilahnya sih sama seperti itu gitu loh. Akhirnya ini menjadikan eh, ibu ya menjadi terlalu memanjakan anak atau sebaliknya terlalu keras karena ya mendapat tekanan tadi, mendapat tekanan akhirnya ada perasaan stres, perasaan yang istilahnya didominasi oleh energi negatif loh. Orang yang didominasi dengan energi negatif atau pikiran-pikiran negatif itu kan nggak bisa berpikir positif atau sulit lah katakanlah ya bisa sih tapi sulit gitu masih dipengaruhi oleh emosi, kemudian kata-katanya pun kadang kurang baik, sering oleng ya, kemudian susah membagi waktu dan lain sebagainya. Nah, yang kelima kesulitan dalam membicarakan figur ayah. Ya, gimana nggak kesulitan karena kita mau bercerita kebaikannya, tapi kok kayaknya yang ada itu kejelekannya. Kalau kita bercerita tentang kejelekannya, nanti si anak pun akan berpikir bahwa ada kebencian nih kayaknya mama terhadap ayah kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara berkomunikasi atau menyampaikan hal-hal yang sekiranya kayak sulit gitu ya. Nah, itu eh, sampaikanlah pada saat anak sudah siap. Pada saat anak sudah siap umur sekitar ya sudah besar lah ya SMA gitu itu sudah bisa kan diajak ngobrol bahwa dijelaskan ya permasalahannya seperti ini. Tapi ada sisi lain yang begini-begini. Ya, tergantung semua permasalahan kembali kepada diri sendiri. Itu tetaplah. Dari situ tadi penting sekali kesehatan mental dan kebahagiaan ibu. Investasi terbesar Anda untuk masa depan anak bukanlah les, tambahan atau mainan mahal, melainkan lingkungan rumah yang secara emosional aman, hangat, dan mendukung. Kira-kira gimana ibu-ibu? Sudah? Sudah punya ini semua? Sudah ya, insya Allah sudah ya. Nanti kalau yang merasa, Mbak, aku masih banyak begini, Mbak, aku masih banyak banyak masalah, Mbak. Nah, itu bisa ambil konseling atau bisa ke Bu Fani ya, karena Bu Fani pun beliau punya trik-trik tertentu lah, khusus untuk membantu jenengan dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga. Saya rasa seperti itu. Oke, ini cara menjaga kesehatan mental ibu. Kalau di grupnya sini ya, grupnya Bu Fani ini kan sangat luar biasa sekali ya. Pada minggu kedua ya, iya Bu ya, minggu kedua nggih, yang Satu, ada dua, empat. ya, yang ada apa namanya, Healing bersama. ada healing bersama. Itu dimanfaatkan ya teman-teman ya, itu sangat bermanfaat. Kemudian sesekali memang sebelum tidur itu ada kita menerima, memvalidasi perasaan sendiri. Kenapa ya aku marah gitu. Jangan kalau misalkan marah, ah enggak ah aku enggak marah gitu ya. Ah aku enggak sedih ah gitu. Jangan seperti itu. Tapi disadari dulu, oh saat ini aku sedih gitu. Ketika kita menyadari, ketika kita memvalidasi semua perasaan buruk itu gitu ya, nanti otak kita secara otomatis akan berpikir untuk kalau aku marah berarti aku harus begini ya gitu. Oh kalau aku sedih caranya seperti ini ya gitu. Jadi eh, ada masalah dulu gitu ya, ada sesuatu yang harus diselesaikan, baru otak kita berpikir bagaimana cara menyelesaikan. Kalau misalkan Anda selalu melarikan diri dari masalah gitu ya, aku nggak sedih kok, aku kuat gitu ya misalkan kan ada tuh yang orang selalu berpikir bahwa aku kuat kok, aku nggak sedih kok. Seperti itu. Tapi lama-lama pasti energi negatif yang disimpan pikiran itu akhirnya ke tubuh, entah menjadi penyakit darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya.
Selain itu bisa meledak kapan saja juga. Nah, kalau meledak, akhirnya gimana? Akhirnya bisa depresi, kemudian anak juga tidak bahagia pada akhirnya ya. Kita ingin mengusahakan anak sedemikian rupa bahagia, sedemikian rupa baik, tapi ternyata kitalah yang menyakiti mereka ya dengan eh, selalu melarikan diri dari masalah. Gitu. Selalu melarikan diri dari perasaan-perasaan yang seharusnya sih divalidasi terlebih dahulu, kemudian baru diproses. Begitu. Ya intinya, oh aku marah karena ini. Berarti nanti aku harus memproses perasaan ini dengan cara bla 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 bla. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, prioritas dasar-dasar kesehatan fisik. Ini selalu ya saya tekankan kepada siapapun yang konseling ataupun di kelas kesehatan mental dulu itu ya. Saya mesti bilang bahwa gimana olahragamu Mbak, gimana pola makanmu Mbak, gimana tidurmu, tidurmu jam berapa, bangun tidur jam berapa, kayak gitu. Ya memang banyak sekali yang ibu-ibu terlalu fokus membahagiakan anak, ya kemudian terlalu fokus ingin anaknya berkembang dengan baik. Ternyata ibunya sendiri sarapan aja enggak mau. Pagi-pagi kalau ditanya sarapan jam berapa, Bu? Saya nggak sarapan, Mbak. Saya sarapannya masih kadang jam 12 tuh saya baru makan, gitu kan. Kadang juga aku jam 10 Mbak, gitu. Oke, ini saya catat ya. Biasanya saya kan bilang begitu. Oke, saya catat ya. Padahal ya memang inilah yang harus diubah, gitu. Kemudian saya akan menyarankan bahwa diubah ya, Bu, pola makannya. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang menyayangi diri sendiri, siapa lagi? Ya kitalah yang menyayangi anak-anak, tapi kita juga yang harus menyayangi diri sendiri, gitu. Kalau bukan kita, kalau kita nggak tahu cara membahagiakan diri sendiri, bagaimana anak juga akan tahu cara mereka untuk bahagia. Yang ada ketika ibu nggak bahagia, eh, akan menghadapi anak juga dengan cemberut, kurang tersenyum, kemudian mulai menyalahkan gitu ya, mulai menyalahkan diri sendiri. Kok aku nggak bisa sih menghadapi anakku? Padahal bukan. Dia cuman belum makan aja gitu. Dia belum sarapan aja sehingga dia nggak bisa berpikir dengan baik ya. Kalau dia sudah bisa berpikir dengan baik, sudah sarapan, bisa berpikir dengan baik, dia akan tahu. Ya siap gitu loh, intinya siap. Aku siap menghadapi anakku gitu. Aku siap menjadi seorang ibu yang bisa membersamai anak ya karena sudah nggak lapar. Kalau tadi sebelum-sebelumnya lapar tapi ditahan kayak nggak terasa, ya yang akhirnya itu timbullah GERD, timbullah sakit emah, katakanlah seperti itu. Bahagia nggak? Enggak, ya. Ini redakan standar ibu sempurna. Ini harus mengakui juga bahwa oh ini loh kekurangan aku. Oh ini loh yang harus aku ubah gitu. Nah, kemudian temukan jeda dan identitas di luar ibu. Nah, ini yang biasanya saya tekankan. Saya selalu bertanya juga kok sama klien-klien ya, sama anggota-anggota kelas gitu. Peran kita di dunia ini kan sebagai manusia bukan hanya sebagai ibu ya. Namanya jeda itu bisa jeda napas. Kalau diajarkan sama Bu Fani bagaimana pernapasan yang baik, lakukan itu juga ya, itu untuk menjeda antara identitas satu dengan identitas yang lain. Sebenarnya identitas apa sih gitu ya? Pertama nih, kita sebagai ibu, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai makhluk Tuhan yang artinya beribadah, perempuan sebagai diri sendiri yang benar-benar diri sendiri yang artinya oh saat ini aku menjadi diri sendiri artinya aku bisa me time, aku bisa menikmati apa namanya, walaupun mie instan katakanlah begitu ya, me time, waktunya ngemi katanya seperti itu. Nah ini kan kita menjadi diri sendiri ya. Atau bisa juga nih memisahkan diri menjadi gurunya anak-anak, menjadi apa lagi ya, kalau misalkan ibu yang bekerja, oh berarti
saya saat ini menjadi wanita karir, aku harus begini. Saat ini aku menjadi ibu, oh aku harus begini. Seperti itu loh maksudnya. Dan itu kasih jeda, biar kita pikiran kita memposisikan diri, hati kita juga tenang. Setelah itu menghadapi anak juga insya Allah tenang. Kemudian atur ekspektasi dan belajar delegasi. Nah, ini benar-benar ke parenting ya, bagaimana kita mendelegasikan tugas juga biar nggak sendiri. Kayak saya nih ada tugas sendiri di rumah tuh. Kalau anak cowok saya yang besar itu udah bagian cuci piring gitu ya. Walaupun mah aku ada uangnya loh mah gitu ya. Iya, nanti kasih 2.000 ya gitu kan. Kemudian nanti kalau tugasnya banyak misalkan. Itu masih gini. eh Ma ini banyak kayaknya nggak mau aku 2.000. Iya nanti mama tambah kayak gitu. Jadi ada pendelegasian tugas di mana nggak apa-apa dia menuntut gitu ya, menuntut bahwa eh, bagaimana sih dia nggak, bukan enggak, tapi bagaimana sih dia bisa bisa tahu dan menghargai orang lain juga gitu. Nanti suatu saat dia akan bisa menghargai orang lain. Oh ternyata capek ya kalau misalkan aku melakukan kegiatan rumah tapi nggak ada uangnya, misalkan gitu. Dia akan tahu cara menghadapi istrinya besok. Oh ya, berarti besok seperti ini ya caranya, biar bagaimana. Tapi itu tidak saya sampaikan sekarang juga, yaitu cuman kalau sekarang sih pendidikan-pendidikan aja. Jadi ya udah itu tugasmu untuk eh, pekerjaan rumah ini yang harus kamu kerjakan gitu. Kalau misalkan untuk adik itu masih karena umurnya 7 tahun ya, dan itu harus fokus pada diri sendiri, pada barang-barang dia sendiri, bertanggung jawab milik sendiri, ya sudah, bagian dia membersihkan punya dia gitu. Nah, nanti ketika suami atau ayah gitu ya, menuntut istri atau menuntut saya gitu kan. Ini rumahnya kok berantakan ya gitu. Itu saya akan mengingatkan. Ayo coba dilihat dulu itu barangnya siapa ya gitu. Nah, ya kan itu barangnya si adik kan. Nah, dari situ nanti akan ada komunikasi yang kemudian ayo ganti yang mendapatkan apa namanya instruksi ganti ganti si kecil gitu. Ayo ini dibereskan dek gitu. Nah, memang karena saya meminta gitu ya biar eh, sosok ayah itu bukan bukan hanya mengintervensi seorang istri atau ibu, enggak, tapi bagaimana dia juga bisa mengambil alih tugas mendidik anak. Bahkan kalau dulu saat si adik itu masih balita ya, kalau nggak salah umur berapa ya? Umur 3 tahun atau 2 tahun. Parenting itu full dari ayah. Jadi anak saya yang pertama itu kan laki-laki, itu full dari ayah. Artinya mulai dari belajar gitu ya, itu benar-benar benar-benar saya tahu setelah maghrib itu kan kita ngobrol ya. Saya sama ayahnya itu ngobrol. Ya ini anakmu loh gitu. Saya selalu menekankan anakmu loh ya ini ya. Dan itu apa namanya? Memang ikut kamu itu nasabnya nasabmu gitu ya. Saya kalau kalau menekankan seperti itu oh biar ada tanggung jawab lah intinya seperti itu. Akhirnya apa? Dari situ beliau itu ngajari anak serius. Akhirnya diajari membaca, menulis itu yang ngajarin ya ayahnya gitu. Setiap habis maghrib ada papan, kita beli papan kecil gitu ya, ya seperti seorang guru gitu. Saya tuh lihat ini A, ba, ta kayak gitu, kemudian A, B, C dan seterusnya. Itu eh, akhirnya anak menjadi benar-benar eh, punya kepercayaan diri. Pandainya itu benar-benar kerasa lah. Tapi sayang ketika jatuh anak yang cewek gitu ya kan beliaunya nggak tega kan katanya nggak tega akhirnya saya pegang dan karena saya merasa seorang ibu juga yang kurang strength gitu ya nggak saya masih membebaskan gitu loh anak umur sekian karena ini cewek ya sudahlah masih saya kasih kelonggaran nanti belajarnya sedikit-sedikit tapi memang benar hasilnya bisa dirasakan bahwa antara adik sama kakak itu kelihatan banget dari dalam hal akademik. Tapi saya nggak apa-apa. Artinya, oh pasti nanti adik juga akan saya carikan ya. Bukan saya carikan, tapi fokusnya itu anak ini mau kemana sih gitu. Nah itu yang akan dikembangkan. Saya di sini ada
mengatur ekspektasi, belajar delegasi sudah, latih mindfulness dan rasa syukur. Mindfulness living ya artinya ya kesadaran diri, aku ada di sini, fokus kayak gitu. Mengenali tanda bahaya dan minta bantuan profesional. Ini memang kalau memang sudah dirasa ya ada gangguan-gangguan yang oh saya perlu gitu ya silahkan ke profesional gitu. Ini bisa dibaca juga menjaga kesehatan mental ibu yang eh lebih dari 2 minggu mengalami perasaan sedih, mudah marah, kehilangan minat dan lain sebagainya. Ya silakan cari bantuan profesional ke Bu Fani misalkan. Oke gitu ya. Ini nih yang mungkin bisalah kita sedikit-sedikit latihan ya untuk menjaga kesehatan mental ibu ala RTH konseling. Artinya ini yang sering saya selalu ya. Tugas pertama itu biasanya karena kebanyakan memang secara emosional, maksudnya gangguan secara emosi atau kesehatan mental yang datang ya, yang curhat. Nah, ini tugas pertama mereka adalah latihan napas sadar. Nah, latihan napas sadar caranya adalah ya, jenengan ambil posisi yang enak ya, duduk bersila, kemudian tangannya dibuka seperti ini ya, kemudian di atas lutut. Kemudian hitungannya adalah 4 7 8 gitu. 4 7 8 atau 4 7 6. Untuk membuang ini sebenarnya nggak usah dihitung nggak apa-apa. Nggak usah dihitung nggak apa-apa. Yang penting apa namanya kita bisa merasa lega gitu loh. Nah, 4 itu untuk pengambilan nafas dari hidung ya. Jadi hidungnya itu ngembang, disimpan di dalam perut, hidung ngembang, akhirnya perut juga ngembang ya, masuk di dalam perut disimpan selama 7 hitungan, kemudian keluarkan dari mulut ya ibu-ibu ya, keluarkan seperti itu. Itu senyamannya, kalau ada hitungannya sampai 8, kalau misalkan jangan pengen senyamannya ya Mbak ya, ya senyamannya aja kayak gitu. Nah itu disertai dengan afirmasi, afirmasinya sesuaikan dengan tadi ya, misalkan saya mau menjeda nih dari asisten rumah tangga. Maksudnya ya dengan setelah nyapu, setelah beberes rumah itu kan perasaan kita harus posisinya sebagai asisten rumah tangga ya. Kemudian harus pegang anak misalkan. Oh ini berarti perpindahan karakter nih gitu kan, perpindahan tugas nih dari ART menjadi ibu. Nah itu ambil ambil aja jeda sementara 1 atau 2 menit gitu, kemudian lakukan napas sadar ya 1 atau 2 kali, kemudian katakan, aku siap menjadi ibu. Aku siap menjadi ibu. Insya Allah dengan semua itu bisa lebih enak ya, lebih rileks badannya, kemudian lebih bisa fokus. Kan yang sebenarnya kita butuhkan ya hanya fokus gitu loh. Kemudian yang kedua adalah minum air putih hangat pada pagi hari, bangun tidur itu. Kemudian kalau ada keluhan-keluhan sesak napas ya pada malam hari, itu bisa juga napas sadar dengan rebahan ya, dengan terlentang gitu. Kemudian lakukan aja lah eh, 2 atau 3 kali begitu. Kemudian air putih hangatnya jangan lupa, yang pasti itu berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Ini kalau bisa ya paling enggak 10 menit lah. 10 menit antara jam 9 sampai jam 10. Seperti itu. Makan yang cukup ya ibu-ibu ya. Misalkan anak itu bangun jam 6 ya, anak balita. Ya jangan setengah 6 gitu bangun masak kemudian makan. Nah itu yang saya sarankan biasanya menunya itu bukan menyesuaikan anak, tapi menyesuaikan ibu. Apa yang jenengan sukai ya itu siapkan gitu loh. Kemudian nanti untuk anak misalkan nggak sesuai nih Mbak untuk anakku nggak doyan pedes, ya sudah masak aja 2 gitu. Masak aja 2. Ini buat aku, kemudian ini buat anakku. Ayolah bahagia gitu. Jangan jangan hanya fokus ke anak, tapi fokuslah pada dirimu sendiri. Ya kembali lagi biar kita siap menjalani hari.
Kemudian selanjutnya olahraga rutin ya, 3 sampai 4 kali per minggu. Olahraga itu enggak olahraga atau senam ya, olahraga atau senam lah gitu. Senam itu di dalam rumah aja nggak apa-apa. Coba buka YouTube dah. Pasti banyak tuh kayak senam-senam ringan kayak gitu ya. Mungkin kalau jenengan mau sebelum tidur buat jenengan yang overthinking, suka overthinking, ada trauma tertentu, sebelum tidur tuh lakukan aja pemanasan sedikit-sedikit lah gitu. Kemudian dirasakan ya, minum air hangat, kemudian napas sadar, tidur, fokus, fokus, aku tidur, aku tidur gitu. Bilang kayak gitu terus saja sampai fokus, fokus, fokus dan bilang juga bahwa masalahku kupikirkan besok lah gitu. Masalahku besok aja pagi setelah bangun tidur. Bilang gitu ya. Kalau misalkan ada overthinking itu, oke lah, eh, overthinkingku jangan sekarang gitu. Jangan sekarang, besok aja lah bangun tidur. Nah, kemudian nanti bangun tidur masih ada muncul overthinking. Beneran dilakukan ya, ditulis gitu. Overthinkingnya ditulis. Apa sih sebenarnya yang terlintas di kepala? Ya udah itu ditulis dan diproses. Kalau bisa memproses sendiri, alhamdulillah. Kalau misalkan jenengan nggak bisa memproses sendiri, ya silahkan ke Bu Fani atau ambil konseling sama saya itu bisa kayak gitu. Nah, ini journaling tadi sudah ya. Journaling berarti menulis unek-unek tadi, decluttering. Decluttering itu untuk eh, yang benar-benar sudah siap ya untuk merubah pola hidup kayak gitu. Ini sebenarnya sangat efektif ya, sangat efektif dan singkat gitu. Waktunya singkat, efektif dan sangat saya rekomendasikan sih sebenarnya. Dalam 1 bulan itu kalau jenengan pengen merubah pola hidup bisa melakukan decluttering secara total terlebih dahulu ya. Itu akan berubah semuanya mulai dari ya rumah, terutama rumah, kemudian terutama pola pikir diri sendiri, keberanian muncul, karena banyak sekali ya faktor-faktor yang bisa jenengan dapatkan dari dalam rumah. Semuanya nggak bukan hanya sebagian, tapi semua, karena kita hidup di dalam rumah. Semua barang mengandung energi ya, energi positif, energi negatif. Kalau jenengan dikelilingi energi negatif, ya terus terang mereka yang akan membawa dampak negatif kepada jenengan gitu. Dan menyerap energi-energi positif itu. Kemudian yang terakhir adalah tidur yang cukup. Oke. Nah, ini untuk emosinya, mengubah pola pikir, fokus, memahami sebenarnya sudah masuk semua ya ini tadi ya. Membangun boundaries artinya ya bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, kemudian memisahkan diri. Itu kayaknya nggak baik deh gitu. Kemudian kayaknya scroll-scroll HP juga harus dikurangi kayak gitu. Ini namanya boundaries ya. Boundaries dari sosmed, kemudian dari orang asing ya, kan asing semua itu. Di sosial media itu kan sebenarnya kebanyakan, ya nggak kebanyakan sih, pasti asing kan. Bukan 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 keluarga, bukan teman, tapi mereka ada di beranda dan kemudian kita membaca berita-berita mereka, menambah overthinking kita dan lain sebagainya. Kemudian melengkapi diri dengan skill manajemen waktu, keuangan, dan manajemen diri ini ya. Dan diri itu berarti manajemen diri, yaitu ya mempercantik, kemudian regulasi emosi, gitu. Mempercantik diri dengan skincare maksud saya. Kemudian meregulasi emosi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, melengkapi diri dengan skill komunikasi yang asertif. Jadi bagaimana pesan kita tersampaikan tanpa menyakiti orang lain dengan halus dan dengan efektif ini seperti itu. Saya kira itu ya ibu-ibu ya. Sudah lama sekali, Alhamdulillah. Demikian Bu Fani, sharing saya pada malam hari ini. Iya, Mau materinya sangat padat ya, sangat padat sekali mulai dari awal mula penyebabnya Fadros itu seperti apa, kemudian dampaknya kepada anak dan diakhiri dengan eh, peran ibu sebagai pengganti ya, Mbak Mega ya, pengganti Iya, sosok ayah yang memang tidak hadir dengan berbagai macam penyebab ya, nggak mesti karena perceraian atau eh, meninggal, tapi memang ada, tapi secara emosional atau secara kognitif itu tidak hadir ayah di situ. Baik, nah teman-teman, sekarang kita sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab. Saya yakin teman-teman punya
banyak pertanyaan kepada Mbak Mega nih, terutama bagi kita yang sempat merasakan dalam hidup kita tidak memiliki sosok ayah atau memang ayah yang ada tapi tidak hadir. Gitu. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di chat atau boleh langsung menyalakan audionya. Gimana? Kalau nggak saya mulai dulu satu kali ya Mbak Mega ya. Ini saya Ya, ada oke. klien Monggo. yang memang sosoknya tadi Mbak Mega menyinggung soal jodoh ya, seperti itu ya. Di klien Tuh, sudah dewasa, perempuan, dan memang masih kesulitan mencari jodoh. Ternyata ketika saya sedikit kulik-kulik ya, ternyata hubungan dengan ayah itu kurang akrab, kurang dekat, seperti itu. Terus apa namanya? Ayah hadir, ayah ada, tapi pendiam. Seperti itu. Jadi anak tidak terbiasa untuk curhat cerita kepada ayah. Itu memang sampai sejauh itukah dampaknya sampai anak berusia cukup dewasa dan sulit gitu menemukan pasangan? Apa bisa sampai seperti itu ya? bisa sampai seperti itu, Bu. Karena sebenarnya itu pola pikir ya. Ada sebuah ketakutan, apalagi di zaman yang sekarang ya, itu banyak sekali contoh-contoh negatif gitu loh. Sebenarnya yang menyebabkan sih contoh-contoh negatif dari medsos sih. Media sosial itu yang sangat mempengaruhi pola pikir mbak-mbak ini ya, sehingga dia sudah nggak kenal ayahnya, dia nggak punya sosok yang dipercaya. Ternyata malah ketambahan nih banyaknya berita-berita negatif seperti itu. Ya saat ini loh ya Bu Fani ya, saat ini loh. Jadi kalau dulu sih mungkin kayak belum belum banyak medsos nih, maksudnya belum kayak sekarang marak gitu ya. Kalau dulu kan masih yang kita tahu paling sekitaran aja deh gitu kan, sekitaran orang apa namanya tetangga-tetangga gitu kan. Dan kalau orang desa itu bapak kan ada di rumah gitu. Bapak ada di rumah dan ya mereka tapi bisa memberikan sosok itu gitu loh. Kalau zaman sekarang orang mencari uang juga sudah dari luar kan, bisa LDR, LDM gitu ya, sehingga sosok ayah itu eh, apa ya, ya memang nggak hadir gitu loh, sehingga kekurangan gitu, kekurangan pelukan sehingga anak nggak bisa merasakan gitu, nggak bisa merasakan mana sih laki-laki yang mana sih laki-laki yang kurang baik gitu, menimbulkan ketakutan. Apalagi nih tanganmu. Halo Kak Ivon, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jadi Ini sampai sejauh dari itu ya dampaknya ya. ya Mm-mm. sejauh itu dampaknya. Eh, saya selalu bertanya itu sama sama apa namanya klien yang Mbak, aku kok seperti ini ya gitu. Itu akan saya minta untuk mereka eh gimana sih hubunganmu sama ayah? Dan itu saya akan minta ikatkan boundaries gitu. Maksudnya boundaries sih. Bonding ya, tingkatkan bonding, ajak ngobrol ayahmu kayak gitu. Tapi ternyata mereka juga kesulitan gitu, banyak banyak kesulitan Bu untuk ngobrol sama ayahnya gitu, untuk menyampaikan ya karena dari awal sudah nggak dekat ya, sehingga ayah itu kurang bisa memberikan gambaran laki-laki yang baik gitu. Tapi sekarang di media sosial juga banyak kok bahwa ayah-ayah yang memberikan contoh yang baik banyak itu. Ini ada pertanyaan Bu. Silakan dari Pak Paulus ya, fatherless itu bisa berdampak pada perubahan orientasi seksual atau tidak ini? Sangat berdampak sebenarnya. Saya itu mau membahas masalah itu kan, tapi bukan ada keraguan atau apa. Nanti kalau orang-orang yang nggak suka LGBT gitu, maksudnya yang ya arahnya ke arah situ. Jadi mereka kayak maaf ya homoseksual ya pada laki-laki gitu kan. Homo homo kan pasti laki-laki ya. Ya itu sebenarnya karena nggak ada sosok ayah. Karena nggak punya sosok ayah sehingga dia ada juga yang merasa dia ibu gitu.
Contohnya adalah ibu, gemulainya dari ibu, kemudian ya gimana ya, kalau yang dicontoh itu perempuan berarti dia menjadi perempuan gitu loh. Kayak dia mengaca gitu ya, ya walaupun fisiknya laki-laki tapi kan masuknya itu kan terus hanya ibu, ibu itu. Belum lagi ibunya ini memunculkan rasa benci terhadap laki-laki gitu. Sehingga dia merasa perempuan. Tapi ketika dewasa, akhirnya dia orientasi seksualnya pun menjadi ke perempuan sehingga mencari sosok laki-laki ini tadi gitu. Padahal dia laki-laki mencari sosok laki-laki ini kan berbahaya ya gitu. Hmm. Bahkan menurut penelitian tuh sebenarnya 90% loh Bu Fani. 90% apa masalah LGBT itu karena nggak punya sosok ayah. Coba dia tanya sama mereka. Pasti nggak punya sosok ayah dan keluarganya bisa jadi nggak harmonis. Semua itu dimulai dari keluarga. Kalau ada yang bilang bahwa itu karena bawaan gen, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Ya, kayak faktor hormonal gitu ya. Kalau faktor hormonal itu sekarang ada suntik hormon, kemudian ada juga apa namanya eh, pikiran kita ya, karena dari kecil dia sudah merasa cewek, akhirnya kalau laki-laki itu kan ada gen X dan gen Z, gen Z, sorry. Gen Y dan gen X ya. Jadi dia memungkinkan gitu loh, bisa dimasukkan apa namanya hormon-hormon perempuan juga. Oh ini estrogennya nih yang lebih mendominasi kayak gitu. Akhirnya ketika dewasa ya suntik lah, suntik estrogen, eh, hormon hormon ceweknya dimasukkan kayak gitu. Kayak ya sudah modernisasi lah. Itu menakutkan sih kalau menurut saya memang karena lingkungan juga bisa. Karena sudah merasa ya, merasa kekurangan sosok ayah, orang itu kan cenderungnya mencari yang sefrekuensi, mencari yang sepaham dalam pemikiran kayak gitu. Sehingga oh ini loh yang nggak punya sosok ayah. Oh ini loh yang nggak punya sosok ayah. Oke lah, ayo kita bikin komunitas yuk gitu. Nah akhirnya dari komunitas itulah berkembang berkembang sehingga banyak kejahatan juga kan karena adanya homoseksual ini gitu. Karena apa istilahnya gender gitu ya. LGBT itu kan banyak masalah ya karena mereka minoritas gitu loh. Sehingga kalau punya pasangan maunya ya dipegang erat-erat. Tapi ya gimana? Gimana mau megang erat-erat kalau eh, yang satu sudah sadar kayak gitu gitulah. Masalahnya aduh sangat kompleks. Lagi nih Mbak Mega nih. Kalau ada Oke, anak yang people pleaser itu karena fatherless. Nah, gimana ini? Ketika sudah menyadari, oh aku people pleaser ya, ternyata mungkin dulu sempat mengalami fatherless. Cara mengatasinya gimana ini? oke. Kalau cara mengatasi apa people pleasure itu dengan cara membangun boundaries ya ibu-ibu ya. Caranya adalah mungkin bisalah disemas sedikit ya. Jadi jenis-jenis batasan diri itu kita harus paling enggak 1 atau 2 minggu gitu ya. Jangan atau anaknya itu diminta untuk mengidentifikasi diri sendiri, memvalidasi sebenarnya batasan apa sih yang selalu dilanggar sama orang lain gitu. Apakah dalam hal keuangan ya selalu memberikan asupan dana gitu tanpa sadar atau selalu pendapat dia yang dinomorduakan sehingga dia selalu menerima pendapat orang lain. Nah, setelah validasi diri itu ya, setelah mengenali diri dan perasaan tadi, kemudian ya menentukan batasan yang jelas. Batasan yang jelas. Oh, ternyata aku paling sedih ketika temanku itu selalu ngobrol masalah membicarakan masalahnya tapi tidak memberikan aku kesempatan untuk ngomong. Misalkan seperti itu ya, ini misalkan aja. Nah, itu divalidasi terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu, kemudian baru dibahas secara asertif, disampaikan dengan baik gitu. Yang ketiga adalah
mengkomunikasikan dengan tegas atau secara asertif tadi itu caranya eh, ya jujur gitu ya. Yang pertama gini loh gitu. Jadi sudah siap kita mempersiapkan mental gitu ya, mempersiapkan mental atau anaknya dipersiapkan mentalnya dulu, dibimbing gitu ya. Dibimbing ini kan istilahnya jenengan sudah konseling nih gitu. Ini ketika konseling mendapat masukan seperti ini bimbingannya gitu. Yang pertama mengungkapkan perasaan ya kan. Kemudian eh, aku tuh selalu merasa kekurangan energi atau aku kayaknya nggak mampu deh kalau terus-terusan mendengarkan kamu cerita masalah itu gitu. Ya, ayo membahas yang lain yuk gitu. Aku nggak apa-apa kamu membahas itu tapi tidak pada saat ini karena aku sedang capek. Nah, seperti itu loh. Jadi kita tahu batasannya sampai mana, waktu yang tepat ngobrolnya kapan, kemudian penyampaiannya seperti apa yang baik. Kayak gitu. Insya Allah bisa diterima. Ya, walaupun mungkin ya eh, orang yang biasanya selalu di kita turutin gitu ya, itu pasti ada kagetnya gitu. Dalam menerima kita gitu ya, merespon kita itu pasti ada kagetnya. Nah, ketika ada kagetnya itu bagaimana gitu ya. Nah, seperti ini. Katakan pada diri sendiri bahwa itu bukan tanggung jawab aku gitu ya. Bahwa Anda sekarang sudah dewasa, ya sudah sama-sama dewasa dan punya pribadi sendiri-sendiri. Namanya bunderis ya, bunderis itu kan eh, istilahnya tembok gitu ya. Berarti kita sudah harus mematok pikiran kita bahwa itu tanggung jawabmu. Itu tanggung jawabmu bukan tanggung jawabku, tapi kalau tanggung jawabku terhadap diriku sendiri sudah aku lakukan. Bisa dipahami ya, Mbak Nafisa? Kemudian Bu, ada lagi. Hmm. Anak yang fatherless bila belum bisa berdamai dengan diri sendiri ke depan tetap punya potensi menurunkan ke anaknya dengan pola asuh yang sama. Apakah benar seperti itu, Mbak Mega? Iya, benar. Karena pola asuh orang tua itu akan terlihat ketika punya anak. Itu pasti. Trauma-trauma yang muncul itu kan anak itu refleksi kan sebenarnya. Refleksi dari kita. Kayak, oh ini aku kecil dulu gitu. Kayak merasa seperti itu. Kayak tanpa sadar. Ya namanya alam bawah sadar kan pasti ada kan. Alam bawah sadar ini sudah ranahnya Bu Fani nih misalkan. Pasti adalah ketika melihat anak itu ini akan kubentuk seperti diriku sendiri. Kayak tanpa sadar seperti itu. Sehingga ketakutan itu muncul gitu loh. Ketakutannya muncul seperti apa? Jangan-jangan nanti akan kayak aku dulu gitu. Bisa jadi dari situ mempengaruhi cara parenting dia. Metode-metode parenting yang orang tuanya dulu begitu strength, akhirnya turun ke dia menjadi permisif. Kan kebalikannya. Ini namanya juga tetap efek gitu ya. Itu tetap tetap efek sih. Bukan kalau ada juga sih yang bisa menerima misalkan. Dulu orang tua aku strength dan sekarang kayaknya aku juga harus strength deh biar terbentuk menjadi orang seperti aku gitu. Seperti seperti aku yang sekarang gitu loh. Nah, untuk itu harus dinetralkan ya, harus dinetralkan traumanya ini harus diproses gitu. Bisa diterima Mbak Dia? Jadi lepas dulu ya trauma ibunya itu ya. Iya, trauma masa kecilnya. Jadi kayak kita memeluk diri kecil Mm-mm. kita terlebih dahulu. Ayolah berdamai bahwa itu dulu kan sudah dulu gitu kan. Sekarang saatnya aku membuka lembaran baru dan aku harus menerapkan cara parenting-parenting yang sudah harus sesuai dengan zamannya. Kayak gitu. Sudah bukan zamannya strength lagi atau sudah bukan zamannya aku kecil kayak gitu itu sudah harus mulai berubah. Tidak lagi Ikut nih Mbak Mega nih. nih. Ya, Pertanyaan lanjutan nih dari Mbak Fiona ya. Saya takut sekali tinggalkan orang-orang yang berarti.
tanpa sadar buat jadinya people pleaser selama ini dan baru sudah menyadari nih beberapa bulan ini. Tapi untuk belajar berubah rasanya tidak nyaman ya. Mungkin masih dalam proses tahap untuk belajar berubah ya. Gimana tanggapannya Mbak Mega? kalau ini kayaknya perlu konseling deh. Karena saya untuk memutuskan sesuatu ya, misalkan seperti ini, apa namanya, people pleaser ini, saya harus tahu, Bu, analisa dan mengeluarkan mengeluarkan kemampuannya, kelebihan-kelebihannya Mbak Fiona ini apa, kemudian alat perang apa yang dimiliki Mbak Fiona gitu. Jadi istilahnya kayak harta karun apa sih yang Mbak Fiona miliki itu dimunculkan ya kebahagiaan dirinya Mbak Fiona itu ditemukan dulu. Nanti baru setelah itu bisa menjadi atau membangun boundaries yang kuat itu bisa. Ya memang karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dengan baik gitu loh. Kebutuhan akan cinta, dicintai, menyayangi, kemudian bahkan untuk penghargaan terhadap diri sendiri gitu. Itu mungkin masih kurang. Ya ini harus dikeluarkan dulu gitu. Disadarkan untuk menyadarkan ini ya kalau saya yang ditanya, ya ayo gitu. Ayo, saya akan bertanya dengan banyak hal. Apa sih yang kamu miliki gitu. Dimunculkan kan eh, tugasnya, tugas kita nih sebagai orang yang membantu jenengan kan, membantu ibu-ibu yang konseling ini gitu. Itu mungkin kalau misalkan ke Bu Fani, yang jenengan tanya nih ke Bu Fani saya harus gimana? Misalkan ambil aja lah terapi ke Bu Fani, mungkin bisa kayak gitu. Ya intinya eh, manusia itu seringkali tidak sadar akan potensi yang dimilikinya diri, yang tidak sadar akan potensi yang dimilikinya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan atau menyadarkan seperti itu. Setuju, setuju banget Mbak Mega. Karena sebenarnya kita itu udah dibekali potensi, cuman kadang-kadang apa ya, trauma itu membuat kita sulit ya untuk melihat potensi itu ya. Seperti itu. Iya, potensi orang itu kan ada di alam bawah sadar ya. Kalau Mm-mm. dalam hal decluttering ya, itu kalau saya mau bilang tuh, kalau dalam decluttering itu kita bisa menemukan itu kan bertahap ya. Orang yang decluttering baju dulu itu akan menemukan pola manajemen waktu yang baik gitu ya. Karena saya akan mengarahkan untuk apa sih kegiatanmu kayak gitu. Apa sih tujuan hidupmu di masa depan. Nah, itu dibangun sedikit demi sedikit. Kemudian untuk buku juga gitu. Apa sih pengetahuan yang bisa melengkapi keinginanmu itu apa gitu. Kayak eh, kamu punya apa sih gitu. Itu dari buku. Kemudian ada kertas ya. Kertas itu gimana sih keuanganmu selama ini? Baik tah gitu. Itu dari kertas. Kemudian dari Komono itu kamu akan Anda ya. Anda akan menemukan lagi bahwa apa sih passionmu gitu. Passionmu itu ada di mana? Kayak gitu. Itu ada di Komono. Komono itu perintilan ya. Perintilan seperti kayak apa namanya selain baju buku kertas tadi sama sentimental item ya. Selainnya itu namanya Komono kayak make up, kemudian pasta gigi, barang-barang dapur itu namanya Komono. Itu pasti akan ketemu itu. Akan ketemu passion kita, penghargaan terhadap diri sendiri. Pasti manusia itu pernah dihargai. Hanya dia nggak sadar. Nah, cara menemukannya apa? Ya dengan decluttering itu bisa menemukan. Bisa ketemu lah. Kemudian lagi nanti di tahap akhir akan ketemu lagi barang-barang yang mengandung sentimental item. Ini sudah puncak. Kalau sentimental item itu yang di decluttering ya, yang diproses itu bukan lagi barang, tapi sudah manusia. Sudah manusia, kemudian teman, sahabat, bahkan kalau perlu orang tua gitu ya. Diproses itu bukan berarti dibuang loh ya. Bukan, tapi bagaimana cara kita memaafkan, cara kita memandang mereka itu bisa berubah. Yang tadinya sangat membenci bisa bisa bersyukur gitu ya, bersyukur keadaan kita, bukan bukan bersyukur yang gimana-gimana enggak, tapi oh ternyata dengan adanya mereka bisa kok aku terbentuk seperti ini. Gitu ya.
Kemudian ini ada lagi Bu, Iya, pertanyaan. mungkin ini yang terakhir ya, karena sudah jam segini. Ya, sudah waktunya Eh, selesai ini ya. Bagaimana memutus pola yang berulang terjadi di rumah tangga? Mungkin yang sebelumnya dialami kita sebagai pribadi ya di keluarga, kemudian kita punya keluarga, berulang lagi pola-pola itu tuh gimana cara memutusnya? Kalau ini saya nggak bisa menjawab secara langsung deh kayak. Kalau yang ini memang saya harus tahu dulu ya latar belakang keluarga, ada trauma apa, kemudian aktivitasnya seperti apa. Bahkan terkadang saya itu bertanya tentang banyak hal. Waktu quality time-nya kapan, kayak gitu. Kemudian treatment untuk mengisi tangki cinta itu bagaimana? Itu nanti yang harus diisi. Jadi kan dua orang laki-laki perempuan ini bisa jadi tangki cintanya berbeda gitu loh. Yang satu sentuhan, yang satu apa namanya ungkapan, maksudnya kata-kata manis kayak gitu. Ini harus harus diisi dulu gitu. Kemudian trauma-traumanya dihilangkan. Ya ketika sudah menghilangkan trauma, insya Allah bisa menerima gitu, bisa menyadari dan bisa mengetrit ya, memberi treat pada diri sendiri dan memberi treat pada pasangan kayak gitu. Bisa diterima ya Mbak Intan. Mungkin Jadi kalau ya. memungkinkan Hmm. silahkan nanti kontak saya gitu ya atau ambil sesi konseling gitu. Bisa nanti di nanti di Mbak Mega mungkin share materi ya. Di situ ada Oke, kalau mau menghubungi Mbak Mega langsung atau kayak saya rasa kalau di chat nanti kurang fokus ya. Jadi nanti kita bisa bagi aja materinya. Kalau teman-teman tertarik nih dengan metodenya Mbak Mega silakan hubungi karena kan kita memang harus cari, bisa cari pertolongan. Saya nggak akan menutup hanya ke diri saya aja. Teman-teman bisa cari pertolongan dari manapun gitu ya. Yang dibutuhkan yang sesuai dengan kenyamanan teman-teman seperti itu. Karena saya juga sebenarnya membuat grup ini juga sudah senang sekali gitu bisa berkumpul bersama teman-teman di sini, bisa menemani sama-sama kita healing bersama. Ya, artinya iya, pertumbuhan itu, pemulihan itu bisa datang dari manapun jalannya. betul. Inggih. Itu. Baik, Mbak Mega, terima kasih banyak atas materinya yang luar biasa memberikan insight buat kita ya sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai orang tua, anggota masyarakat terutama ya. Seperti itu juga. Insya Allah apa yang sudah dibagikan materinya ini bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita mulai aplikasikan sedikit demi sedikit dalam hidup kita. Kemudian kalau teman-teman memang membutuhkan sekali pertolongan, segera cari. Cari kemanapun yang teman-teman bisa. Seperti itu. Nanti Pak Mega juga bisa share lagi ya di grup ya sedikit ya. Boleh apa sih kalau mau menghubungi kemana gitu boleh. Seperti itu. Baik. Makasih Bu Fani atas kesempatan pada malam hari ini sudah diberi waktu dan tempat untuk tampil. Alhamdulillah bisa sharing. Saya juga sangat senang ya bisa sharing bersama seperti ini. Semoga kita sama-sama membawa perubahan kepada dunia gitu ya, ya terutama pada diri sendirilah, pada lingkungan kita yang lingkungan kecil kita, terutama anak ya, anak dan suami. Kalau memang masih ada suami begitu, marilah kita sama-sama berubah menjadi lebih baik, mengakrabkan diri, mendekatkan diri yang memang benar-benar menjadi pribadi yang baru begitu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Eh, untuk acara kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk materi nanti bisa nanti akan saya upload ke YouTube ya. Biasa teman-teman boleh akses sepuas-puasnya, diulang-ulang lagi materi yang apa namanya yang masih kurang, ingin dipelajari lagi seperti apa, pengen lebih mendalam lagi silakan seperti itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nanti kita bertemu lagi bulan depan dengan materi lain yang selalu kita cari yang menarik ya, yang memberikan wawasan, memberikan
apa pengalaman dan ilmu yang bermanfaat buat kita. Terima kasih atas pada Mbak Mega sudah menyempatkan waktu, Sama-sama, sudah sama-sama. menyempatkan tenaga juga untuk bikin materi nih yang luar biasa. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman beristirahat yang nyaman Waalaikumsalam ini. warahmatullahi. Saya izin undur diri juga ya. Hai, terima Saya kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.